Overkill Brothers raksasa diiris berkeping-keping oleh serangan pedang. Saudara-saudara tidak akan pernah mengira bahwa Jun Changqiao juga bisa melebur, dan bahkan lebih berpengaruh secara visual daripada mereka dalam hal perubahan bentuk. Ngomong-ngomong soal, sejak dia menandatangani kontrak dengan Xi Jingxuan, ini adalah pertama kalinya Jun Changqiao menggunakan dua skill pendukung. Dikombinasikan dengan tahap kedua dari 10.000 pedang leluhur, dia langsung membunuh dua ahli cermin rahasia surga tingkat atas. Terlalu menakutkan. Mengingat kejadian barusan, Jian Guixu tidak bisa tenang dari keterkejutan di hatinya untuk waktu yang lama. Murid-murid sekte sepanjang masa lebih tenang. Meskipun jurus pedang yang Patriark gunakan barusan sangat kuat, di mata mereka, itu hanya operasi normal, jadi tidak perlu terkejut. Dua raja, pasukan Kaisar Iblis Langit berteriak ketakutan, mati. Jun Changqiao berdiri di udara, ujung pedangnya menunjuk ke arah mereka, seperti dewa yang memberi perintah, bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup. Dia sudah menjadi musuh bebuyutan Kaisar Iblis Langit. Oleh karena itu, bawahannya harus dibunuh untuk mencegah masalah di kemudian hari. Ini bisa dimengerti karena jika itu adalah Kaisar Iblis Langit, setelah membunuh Gou Sheng, sekte sepanjang masa juga akan dikutuk selamanya. Yang disebut belas kasihan. Betapa menggelikan dan bodohnya mereka di depan situasi di mana Anda mati atau saya mati. Membunuh. Dua naga langit 8 divisi terbunuh, dan moral sekte sepanjang masa sangat meningkat. Mereka melompat ke atas kuda mereka dan mengangkat pedang mereka untuk membunuh. Semangat musuh sangat berkurang, dan mereka benar-benar bingung. Yang paling hancur adalah para bangsawan kota Xingling. Setelah Killer King dan Killer King muncul, mereka bersorak gembira di kota. Sampai mereka melihat saudara-saudara itu dicabik-cabik oleh 10.000 pedang, mereka semua tercengang dan berdiri di tempat. Dua jenderal Kaisar Iblis Langit yang cakap dibunuh oleh orang itu begitu saja. Tidak, ada 4 dari mereka. Ada juga Raja Jialuo dan Raja Duola. Terutama Raja Duola, yang meninggal dengan kematian yang paling memalukan. Dia bahkan tidak memiliki gambaran tentang pertempuran itu sebelum kepalanya dipenggal oleh Gou Sheng. Dapat dikatakan bahwa kematian 8 divisi naga langit adalah yang paling tragis. Membunuh. Suaranya mengguncang gunung dan sungai, seperti pisau panas menembus mentega. Setelah kehilangan komandan mereka, pasukan Kaisar Iblis Surgawi telah kehilangan tulang punggung mereka. Terutama ketika mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan bala bantuan mereka terputus. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Hanya dalam 2 jam, bala bantuan yang terbang dari celah spasial semuanya dihancurkan oleh sekte sepanjang masa. Melihat ke bawah dari sudut pandang yang tinggi, tanah yang retak di Central State ditutupi dengan mayat dan sisa-sisa kapal perang. Itu seperti rumah jagal yang menakutkan. Tentara Kaisar Iblis Surgawi datang ke sini untuk memberikan bantuan. Namun, pada akhirnya, mereka akhirnya mengirim diri mereka sendiri ke kematian, peralatan, dan pengalaman mereka. Bersihkan medan perang. Ya, para murid mulai sibuk. Setelah beberapa saat, semua jenis armor dan kapal perang diangkut ke Sake of All Times. Meskipun sebagian besar barang rusak parah, selama Penatua Taixuan dan Fan Yezi ada di sana, mereka secara alami akan mengubah sampah menjadi harta karun. Jun Changqiao berdiri di puncak gunung dan menunjuk ke arah kota Xingling. Dia berkata dengan dingin, turunkan ibu kota dunia dari dunia ini. Dengan Zhong Yi sebagai pemimpin, barisan depan bergegas mendekat. Binatang iblis di bawahnya mengeluarkan raungan menyeramkan yang menyebar sampai ke kota Xingling. Para bangsawan sangat terkejut hingga kulit kepala mereka meledak dan kaki mereka mati rasa. The Overkill Brothers membesar dan menginjak tanah dengan gila. Mereka tidak hanya membawa kehancuran ke Central State, tetapi mereka juga menghancurkan banyak kota, menyebabkan garis pertahanan yang telah didirikan oleh dunia roh surgawi sebelumnya runtuh. Tentara sekte sepanjang masa dengan mudah menjatuhkan kota-kota lain, lalu berbaris lurus dan mengepung ibu kota dunia. Menyerah. Kami menyerah. Menghadapi kekuatan tempur yang menakutkan, para bangsawan menggantungkan bendera putih di tembok kota. Bahkan 2 dari 8 divisi naga langit terbunuh. Keberanian apa yang harus mereka lawan? Pada akhirnya, sekte sepanjang masa berhasil mengambil alih ibu kota dunia dari dunia roh surgawi tanpa kehilangan seorang prajurit pun, sehingga mengubah situasi di bawah kendali Kaisar Iblis Surgawi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mendominasi dunia roh surgawi. Tingkat penyelesaian, 20%. Ketika Jun Changqiao duduk di singgasana istana mewah dan menginjak kepala komandan, sebuah pemberitahuan terdengar di telinganya. Brengsek sekali. Sebelumnya, saat dia menyelamatkan Green Knight Marewald,
tingkat penyelesaiannya adalah 5%. Belakangan, saat menjadi juara perang suci semesta, tingkat penyelesaiannya tidak meningkat sama sekali. Sekarang dia telah mengambil alih dunia roh surgawi, tingkat penyelesaian telah meningkat sebesar 15%. Ini terlalu mengejutkan. Mungkinkah karena Kaisar Iblis Surgawi telah mengambil alih pesawat ini dan aku menaklukkannya? Jun Changqiao berpikir keras. Belum tentu. Sistem berkata, dunia roh surgawi milik tingkat atas alam semesta atas. Tuan rumah yang mampu menaklukkannya dengan kekuatannya mungkin menjadi alasan 15%. Itu masuk akal. Jun Changqiao setuju. Di masa lalu, dia telah menyelamatkan banyak pesawat, tetapi yang terbaik, mereka berada di tingkat alam atas. Beberapa bahkan lebih buruk, jadi dia hanya memberi mereka sedikit. Dunia roh surgawi berbeda. Kekuatan keseluruhannya lebih kuat dari alam Suanyuan, jadi dia akan memberi lebih banyak jika dia menurunkannya. Kalau begitu, Jun Changqiao berpikir, jika saya pergi dan menghancurkan beberapa pesawat atas yang serupa, tidakkah saya dapat menyelesaikan misi utama dalam hitungan menit? Sistem berkata, lalu apa perbedaan antara tuan rumah dan Kaisar Iblis Surgawi? Tunggu sebentar, imajinasinya menjadi liar, dan berkata, untuk menyelesaikan misi utama, tuan rumah akan melakukan apa saja, mirip dengan Kaisar Iblis Surgawi yang ingin menekan semua pesawat utama dan mengubah struktur alam semesta. Mungkinkah, kalian berdua adalah orang yang sama? Di masa lalu, Gou Sheng suka membayangkan bahwa orang tuanya sangat perkasa, dan bahkan sistem diciptakan olehnya. Retort gila ini sepertinya terinfeksi, dan lubang di otaknya sedikit keluar dari grafik. Pergilah bermain dengan bolamu. Jun Changqiao memutar matanya. Sistem melanjutkan, tuan rumah mungkin merupakan tiruan dari Kaisar Iblis Surgawi yang memilih untuk menggunakan metode lain untuk mengubah struktur alam semesta atas. Sekarang, keduanya telah bertemu di jalur yang sama. Brengsek. Jun Chang tertawa dan memarahi, apakah kamu sudah selesai? Bukankah aku belajar darimu? Sistem berkata dengan acuh tak acuh. Petik 2, petik 2. Wosh, pada saat ini, aliran cahaya tiba-tiba terbang keluar dari ruang yang robek, yang membuat semua orang waspada, khawatir Kaisar Iblis Surgawi telah mengirim bala bantuan. Pada akhirnya, ketika mereka melihat wajah itu, mereka berseru, adik Ye. Itu benar. Itu adalah Ye Xingchen. Mengenakan setelan 3 potong lubu dan memegang penindik langit, dia mendarat dengan ringan di luar istana, lalu dia menangkupkan tangannya dan berkata, murid Ye Xingchen menyapa Patriark. Jun Changqiao ingin bertanya mengapa dia ada di sini, tetapi ketika dia melihat darah di baju besi dan senjatanya, dia segera mengerti, jadi dia bertanya, kamu mencegat pasukan Kaisar Iblis Surgawi di luar. Iya, kata Ye Xingchen. Bibir Jun Changqiao membentuk senyuman saat dia berkata, kursi ini sangat senang. Nyatanya, dia sedikit sedih ketika murid ini pergi, takut dia tidak akan pernah kembali seperti ramalan di masa depan. Sekarang pertempuran dengan pasukan Kaisar Iblis Surgawi telah dimulai, fakta bahwa dia dapat bergegas tepat waktu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia peduli dengan sekte tersebut. Li Qingyang, Su Xiaomo, dan yang lainnya juga tersenyum. Melihat saudara muda Ye kembali, mereka senang dari lubuk hati mereka. Kalian, Jun Changqiao menoleh dan memerintahkan, pergilah keluar dan bersihkan medan perang. Iya, para murid mematuhi dan terbang di sepanjang celah spasial, tetapi ketika mereka berada di alam semesta dan melihat ratusan ribu mayat mengambang, mereka semua tersentak dan berseru, saudara muda Ye membunuh mereka semua sendirian. Ledakan. Gunung terapung tiba-tiba meledak menjadi bubuk. Petik 2, petik 2. Di medan seni bela diri yang semerah salju, ratusan prajurit yang berlutut di tanah berkeringat di dahi mereka. Kaisar, dia sangat marah. Alasannya tidak lain adalah kapal perang dan tentara yang dikirim untuk membantu dunia roh bintang, serta 2 jenderal yang cakap, tidak kembali. Siapa pembunuhnya? Mereka belum menemukan jawabannya. Buk. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang terlihat seperti peramal menangkupkan tangannya dan berjalan menuruni tangga dengan kepala tertunduk. Kemudian, dia berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, Kaisarku, ramalan telah dilakukan. Berbicara, suara dingin datang dari aula, jelas dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Pembunuh yang membunuh Raja Transenden dan Raja Pembunuh Kehidupan adalah orang yang sama dengan Raja Galau dan Raja Dora, kata lelaki tua itu ketakutan. Begitu ini dikatakan, para prajurit yang berlutut segera tahu siapa itu. Hus! Tiba-tiba, aliran cahaya terbang keluar dari aula dan melesat melewati telinga lelaki tua itu, langsung meledakkan gunung terapung lainnya di kejauhan menjadi debu. Kekuatan ini sangat menakutkan. Semua orang merasakan hawa dingin menjalari telapak kaki mereka.
Mereka belum pernah melihat Kaisar Iblis Langit begitu marah. Itu bisa dimengerti. Begitu banyak bawahan dan jenderal yang cakap telah mati di tangan orang yang sama. Bahkan tiruannya sendiri tidak bisa menghindarinya. Siapapun yang marah tidak bisa menahannya. Jun Changqiao, permusuhan antara kamu dan aku tidak dapat didamaikan. Suara marah Kaisar Iblis Langit bergema di seluruh pesawat dan sepertinya menembus kehampaan, sampai ke telinga Jun Changqiao yang sedang memeriksa keuangan di kota Rilem Dunia Roh Bintang. Dia perlahan-lahan mengatupkan jari-jarinya dan berkata dengan acuh tak acuh, pertunjukan baru saja dimulai. Dunia Roh Bintang diturunkan. Komandan itu dilempar ke pagoda penjara Tianyuan. Pentingnya area ditunjukkan lagi. Setelah beberapa hari dirawat, dia menceritakan semua yang dia tahu. Dunia Roh Bintang, itu hanya salah satu pesawat yang dikendalikan oleh Kaisar Iblis Langit. Di alam semesta atas yang luas, ada juga beberapa benteng, dan kekuatan keseluruhan mereka ada di eselon 1. Bagaimana ini mungkin? Jian Guiksu duduk, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Komandan menyebutkan beberapa pesawat, salah satunya sangat dia kenal. Dia bahkan memiliki hubungan hidup dan mati dengan Rilem Master, tetapi dia tidak menyangka bahwa Rilem Master telah memihak Kaisar Iblis Langit. Fangsanya, Jian Guiksu berkata, pada usia yang begitu muda, dia menggunakan darah panas di dalam hatinya untuk membunuh naga jahat yang membawa bencana ke dunia. Sekarang, dia dia mencengkeram dadanya dan berkata, memilukan. Senior, Jun Changqiao berkata, orang berubah. Jian Guiksu menghela nafas dan sepertinya sudah cukup tua. Faktanya, setelah bergabung dengan aliansi Jun, dia telah mempertimbangkan untuk membawa Jun Changqiao mengunjungi teman lamanya di alam Heng Yuan, dan dengan tulus mengundangnya untuk bergabung dengan mereka untuk berperang melawan Kaisar Iblis Surgawi. Pada akhirnya, pemuda pembunuh naga telah menjadi pelayan naga jahat. Jun Changqiao duduk dan meletakkan dagunya di punggung tangannya. Dia berkata, saya pikir lawannya hanya Kaisar Iblis, tetapi sekarang tampaknya ada lebih banyak musuh yang tidak diketahui. Komandan Dunia Roh Bintang hanya mengetahui sebagian kecil dari informasi tersebut, dan tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti berapa banyak pesawat yang telah dikumpulkan Kaisar Iblis Langit selama bertahun-tahun. Pada saat itu, Jun Changqiao merasa seolah-olah dia akan menjadi musuh seluruh alam semesta. Sistem mengatakan, pesawat yang dapat dimenangkan oleh Kaisar Iblis harus memiliki prestise tertentu. Jika tuan rumah memilih untuk melawannya secara langsung, dia akan benar-benar menjadi musuh seluruh alam semesta. Jadi, Jun Changqiao berkata dengan sungguh-sungguh, masih ada jalan panjang. Gunung belakang. Lu Qianqian datang ke alam rahasia surga ke-9 seperti biasa. Saat dia hendak masuk untuk berkultivasi, dia tiba-tiba berhenti di tempatnya dan menoleh untuk melihat patriark yang sedang bersandar di pohon. Apakah kamu tidak pergi ke aula medis untuk memulihkan diri? Petik 2, Jangan memaksakan diri. Petik 2, Lu Qianqian tetap diam. Meskipun dia terlihat normal sekarang, meridiannya sebenarnya rusak di banyak tempat. Alasannya adalah untuk memanggil dewa peringkat SSS dan mengkonsumsi sejumlah besar poin atribut untuk secara paksa membekukan Overkill Brothers. Jika itu hanya alam rahasia surgawi, itu tidak akan menjadi masalah besar. Murid ini baik-baik saja, Lu Qianqian menjawab. Jun Changqiao berkata dengan wajah lurus, ini pesanan saya. Sekarang, segera pergi ke ruang medis. Petik 2, Lu Qianqian berbalik dan berkata, murid ini patuh. Melihatnya pergi, Jun Changqiao berkata, ada beberapa hal yang sudah saya ketahui. Lu Qianqian berhenti di jalurnya. Tidak ada kejutan di matanya, seolah-olah dia sudah menduga bahwa Su Xiaomo akan memberi tahu Patriark. Sebenarnya, Patriark pernah berkata bahwa selama saya adalah murid tertua dari sekte sepanjang masa, saya akan menjadi murid tertua dari sekte sepanjang masa selamanya. Jun Changqiao berkata, dia memang mengatakan itu. Aku akan bekerja keras untuk menjadi murid tertua dan tidak akan mengecewakan Patriark. Lu Qianqian selesai berbicara dan bangkit untuk meninggalkan gunung belakang. Jun Changqiao bersandar ke pohon dan terdiam beberapa saat, lalu mengangkat bahu, bagus juga. Dia menggeliat, melihat ke belakang ke kejauhan, dan berkata, apa yang kamu lakukan dengan menyelinap? Rose of Flowers berjalan keluar dan mengangkat bahu seperti yang dia lakukan barusan, jika saya mengatakan saya lewat, apakah suami saya akan mempercayai saya? Percaya, seolah-olah. Jun Changqiao berkata dengan suasana hati yang buruk. Sebenarnya, Rose of Flowers berhenti di sampingnya, meletakkan tangannya di pundaknya, dan berkata sambil tersenyum, selama suamiku memiliki aku di dalam hatinya, aku tidak peduli jika ada orang lain di hatimu. Petik 2.
Jun Changqiao terdiam, apakah ada yang salah dengan otakmu? Dulu di benua jiwa, suamiku berkata bahwa dia memiliki 3.000 istri dan selir. Rose of Flowers bercanda, mengapa saya belum melihat satu pun dari mereka sampai sekarang? Aku baru saja mengatakannya dengan santai, dan kamu benar-benar mempercayainya. Saya bersedia. Rose of Flowers berkata, bukankah kalian manusia memiliki 3 istri dan 4 selir? Bukankah kalian semua menyukai yang baru dan membenci yang lama? Itu tidak termasuk aku. Jun Changqiao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan dada terbuka. Sistem tidak dapat menyangkal ini karena telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Bahkan jika itu sukses dan terkenal, meskipun kuat, itu benar-benar tidak memiliki pemikiran yang salah. Yang paling dipikirkannya adalah kapan dia bisa menyelesaikan tugas utamanya. Jika suamiku tidak bisa melepaskan beberapa orang, aku tidak keberatan. Setelah Rose of Flowers mengatakan ini, tangan kanannya membelai wajahnya dengan lembut, lalu pergi dengan anggun. Hai, Jun Changqiao berteriak padanya, jika kamu sakit, kamu harus pergi ke ruang medis untuk melihatnya. Rose of Flowers berhenti, mengulurkan 2 jari ramping, dan berkata, hati suamiku hanya bisa menampung begitu banyak. Petik 2, petik 2. Melihat sosok anggun menghilang di gunung belakang, Jun Changqiao memegangi kepalanya dan berkata, dia benar-benar sakit. Alam semesta atas sedikit kacau. Dalam waktu singkat, semua kekuatan di berbagai pesawat yang memberontak melawan Kaisar Iblis Surgawi mengalami pukulan telak. Banyak pembangkit tenaga listrik berharap menemukan kesempatan untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi atau bahkan memasuki tanah kehidupan abadi dalam kekacauan langit dan bumi. Tetapi pada akhirnya mereka mati, dan kultivasi mereka hilang. Desir. Tidak lama kemudian, pasukan Kaisar Iblis Surgawi datang ke dunia roh bintang lagi. Namun, pesawat ini sudah lama kosong, termasuk kota dan sumber daya, semuanya telah menghilang. Bip. 4 naga langit divisi 8 mendarat di Star Spirit City dan berdiri di ruang terbuka yang awalnya merupakan istana mewah. Tiba-tiba, mereka mendengar suara samar. Suara apa itu? Tidak baik. Mundur. Petik 2. Rumble, Star Spirit World, yang memiliki status sangat tinggi di alam semesta atas, tiba-tiba meledak, dan momentum seperti jamur menutupi sebagian besar langit berbintang alam semesta. Ini adalah hadiah yang diberikan Jun Changqiao kepada mereka sebelum dia pergi. Seni. Berasal dari ledakan. Puff. Dalam ledakan itu, 4 naga langit divisi 8 terbang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Mereka diledakkan menjadi keadaan yang mengerikan. Jika bukan karena kekuatan mereka dan jika mereka tidak menemukan sesuatu yang salah sebelumnya, mereka akan menggantikan Dora King sebagai salah satu yang paling sengsara. Mereka berempat selamat, tetapi ribuan kapal perang dan sejumlah besar tentara yang mereka bawa semuanya terkubur bersama dunia roh bintang. Sekte sepanjang masa. Ketika Jun Changqiao merasakan ledakan itu, dia berkata, kami akhirnya membalas benua bintang jatuh. Ya, mereka telah membalas kebencian mereka. Saat itu, benua bintang jatuh runtuh karena invasi dunia roh bintang. Sekarang, pesawat itu juga hancur menjadi debu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah siklus karma dan retribusi. Pesawat yang merampok mata pencaharian orang lain benar-benar berubah menjadi debu sejarah dengan ledakan keras. Sayangnya, seni ledakan semacam ini dipimpin oleh Zhen Dejun. Jun Changqiao tidak menggunakan bom jiwa versi alam atas. Jika tidak, kekuatannya hanya akan lebih kuat dan efek khusus akan lebih kuat. Meskipun pesawat tingkat tinggi diledakkan, harta karun, urat batu roh, dan makhluk di dalamnya semuanya dibawa ke dunia abadi, yang sangat bermanfaat bagi Jun Changqiao. Sumber daya tidak banyak membantu. Ada alam rahasia pembuluh darah surga, jadi tidak seburuk itu. Manfaat sebenarnya adalah sejumlah besar tenaga teknis berkualitas tinggi, seperti master susunan, pemalsu, pembuat kapal, dan sebagainya. Dunia spiritual bintang memiliki hasil penelitian ilmiah yang kaya, membawa semua peneliti itu ke dunia abadi pasti jauh lebih berharga daripada sumber daya seni bela diri. Namun, ketika makhluk dunia spiritual bintang diintegrasikan ke dalam dunia abadi, tiba-tiba menjadi ramai. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Jun Changqiao berintegrasi ke dalam pagoda penjara Tianyuan, datang ke sel tertentu, dan berkata, sudahkah Anda memikirkannya? Melalui lingkungan yang gelap, seseorang dapat melihat benda kecil seperti hantu di dalamnya, seluruh tubuhnya diikat oleh berbagai rantai dan mantra. Siapa? Asal-usul dunia spiritual bintang. Jun Changqiao membawanya masuk sebelum meledakkan pesawat. Brengsek. Pagoda penjara Tianyuan dapat menekan asal tingkat atas. Jangan kaget,
Tidakkah kamu melihat bahwa itu disegel dengan berbagai rantai dan mantra? Kalau tidak, itu pasti tidak terkendali. Terus terang, apa yang bisa ditekan Jun Changqiao, pagoda juga bisa menekan. Sebaliknya, pada level arus utama saat ini, tidak ada yang bisa ditekan. Petik 2, petik 2. Asal-usul dunia spiritual bintang diam. Menguasai. Arya melambaikan cambuknya dan berjalan mendekat, berkata dengan galak, karena orang ini tidak mau bekerja sama, biarkan aku mereformasi dia. Jun Changqiao berkata, kita harus lembut, bukan kekerasan. Jika itu manusia atau atribut tertentu, Gou Sheng pasti akan membiarkan Arya peduli, tapi bagaimanapun juga, itu adalah asal mula pesawat. Jika rusak, itu akan merepotkan. Oke, jangan menganggur, pergi reformasi orang lain. Jun Changqiao memandangi kelompok bangsawan tingkat tinggi dari dunia spiritual bintang yang dikirim. Karena mereka telah menyerah, mereka tidak dapat dibunuh dengan kejam, tetapi mereka tidak dapat dilepaskan. Mereka hanya bisa dikurung di penjara. Baik, Arya berjalan dengan muram, menyeret cambuk di tanah, membuat suara berderit. Jun Patriark, komandan berkata dengan ngeri, kamu tidak bisa melecehkan para tawanan. Papa, jeritan yang mengentalkan darah bergema di seluruh penjara, membuat bulu kuduk semua orang merinding. Zhang San, yang terkunci di level lain, buru-buru menutup telinganya dan melolong di dalam hatinya, ini mulai lagi. Perasaan dicambuk oleh cambuk penekan jiwa adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan selama sisa hidupnya. Itu bahkan meninggalkan bayangan di hatinya. Bahkan suara gerakan sekecil apapun akan menyebabkan kulit kepalanya meledak. Ada banyak bangsawan yang dikurung, dan Arya ditakdirkan untuk sibuk untuk sementara waktu. Jun Changqiao tidak pergi. Duduk di luar penjara tempat asal pesawat disimpan, dia menyilangkan kakinya, menyipitkan matanya, dan bersenandung sedikit, seolah-olah dia sedang mendengarkan jeritan yang indah. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Para bangsawan dunia roh bintang dirawat satu demi satu, dan jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Asal planar yang terikat di dalam sel mendengarkan jeritan makhluk hidup yang pernah diasuhnya. Gelombang ketakutan berangsur-angsur naik di lubuk hatinya. Ini semacam siksaan. Ini semacam siksaan. Saat Arya dengan gila-gilaan mencambuk para bangsawan yang pernah memperlakukan mayat mereka seolah-olah mereka bukan manusia, keinginan pantang menyerah dari asal planar mulai goyah. Pemuda, dikatakan dengan susah payah, saya sudah memikirkannya. Jun Changqiao mengangkat tangannya. Arya berhenti dan terengah-engah dengan tangan di pinggul. Setelah mengalahkan mereka begitu lama, dia juga cukup lelah, tapi sebenarnya dia sangat senang. Jun Changqiao mengatupkan jari-jarinya dan berkata, makhluk hidup yang pernah kau rawat telah melakukan hal-hal yang tidak berperasaan. Aku memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu. Asal planar dunia roh bintang diam. Itu benar, itu telah memelihara makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dengan semangat tanpa pamrih. Tapi kebaikan dan kejahatan makhluk hidup bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan. Kenapa harus jadi kambing hitam? Mengapa harus menebus dosa-dosanya? Datang. Jun Changqiao membuka pintu dan masuk. Dia meletakkan tangan di atas kepalanya dan berkata, bantu aku dan ciptakan masa depan bersama. Petik 2, petik 2. Asal planar berkata, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Iya, jika kamu gagal, jiwamu akan hancur. Percayalah padaku, aku bisa melakukannya. Petik 2, petik 2. Melihat dia begitu bertekad, asal planar berhenti berbicara. Itu menenangkan pikirannya dan berhenti melawan. Tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi kabut dan bertahan di sekitar Jun Changqiao. Apa yang dia lakukan? Kedua belah pihak menandatangani kontrak. Dengan kata lain, Jun Changqiao akan mewarisi asal planar dunia roh bintang. Berdengung. Asal planar berubah menjadi ketiadaan dan perlahan menyatu dengan tubuh dan jiwa. Jun Changqiao telah mewarisi asal-usul alam Suanyuan sebelumnya, jadi dia memiliki pengalaman tempur yang kaya di area ini. Dia menyelesaikannya dengan sukses dalam waktu sekitar setengah hari. Tidak ada kecelakaan, tidak ada rasa sakit. Dia ditakdirkan untuk mengecewakan banyak orang. Setelah mengendalikan asal planar dunia roh bintang, Jun Changqiao meninggalkan pagoda penjara dan datang ke kedalaman bawah tanah di area pusat dunia abadi. Itu adalah istana yang relatif luas, dan ada batu roh serupa yang berkelap-kelip di area tengah. Ini adalah asal planar dari dunia abadi, yang merupakan asal mula alam Suanyuan. Vena mineral yang ada di seluruh bidang dan atribut yang melayang di antara langit dan bumi semuanya diciptakan oleh benda ini. Jun Changqiao melambaikan tangannya, dan cahaya yang mengalir berkumpul di telapak tangannya.
Ini adalah asal planar dari dunia roh bintang yang baru saja dia warisi. Tujuan mengeluarkannya adalah untuk menggabungkan dua asal teratas. Gila, sistem berkata, tuan rumahnya gila. Sudah sangat bagus bisa menahan beban dua pesawat. Sekarang dia ingin menggabungkan mereka. Perilaku ini setara dengan menggabungkan dua bom menjadi satu bom secara paksa. Tidak dapat disangkal. Jika dia berhasil, kekuatannya pasti akan meroket. Namun, risikonya adalah ledakan. Siapa yang akan dia ledakkan? Siapapun yang mewarisi asal-usul, siapapun yang mencoba bergabung akan diledakkan. Tidak heran asal planar dunia roh bintang hanya mengatakan bahwa jika dia gagal, jiwanya akan hancur. Saya tidak gila, Jun Changqiao berkata dengan ekspresi serius, aku menciptakan keajaiban. Swoosh, begitu suaranya jatuh, asal planar dunia abadi berubah menjadi bentuk seukuran saku dan melayang di telapak tangan lain tuannya. Pada saat ini, Gou Sheng memiliki asal di tangan kirinya dan asal di kanannya. Setiap orang, wajahnya berangsur-angsur terdistorsi, dan dia berkata, saatnya menyaksikan keajaiban. Dia menyatukan kedua tangannya dan asalnya bersentuhan. Di luar, murid dari sekte sepanjang masa sibuk membagi semua jenis materi, dan klan utama sibuk menghitung rampasan perang. Tiba-tiba, seolah-olah seseorang telah mematikan sakelar di langit yang semula cerah, dan dunia tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi cerah kembali, lalu tiba-tiba menjadi gelap kembali. Langit dapat dengan jelas melihat bahwa kilat menyambar dan guntur meletus dari waktu ke waktu. Itu sangat mirip dengan adegan korsleting yang sering terjadi di film-film horor. Mereka tidak tahu, ini adalah perpaduan dari dua asal pesawat. Mereka tidak tahu, jika gagal, jiwa Realm Master yang mengendalikan pesawat akan hancur. Ini adalah pertanyaan pilihan ganda. Pembaca yang ingin cepat selesai, silahkan skip ke plot A. Pembaca yang ingin melanjutkan menulis, silahkan skip ke plot B. Plot A. Mendesis. Langit dunia abadi masih berkelap-kelip dengan kilat dan guntur. Jun Changqiao, yang berada di bawah tanah, mengatupkan kedua tangannya erat-erat sampai dia tidak tahan lagi. Dia meraung, aku benar-benar ingin hidup 500 tahun lagi. Boom! Tubuhnya retak, dan darah berceceran. Pada titik ini, protagonis gagal memadukan asal pesawat dan mati. Plot B. Mendesis. Langit dunia abadi masih berkelap-kelip dengan kilat dan guntur. Ekspresi semua orang menjadi semakin serius, dan mereka bahkan merasa bahwa tanda yang tidak menyenangkan akan segera muncul. Berdengung. Tiba-tiba, fenomena kelap-kelip berhenti, dan seluruh pesawat kembali normal. Gemuruh. Tanah di bawah kaki mereka sering bergetar. Semua orang tercengang. Segera, mereka menemukan bahwa ruang dunia abadi sedang diregangkan dan diperluas sedikit demi sedikit. Celepuk. Di istana bawah tanah, Jun Changqiao duduk, berkeringat deras. Melihat asal-usul yang menyatu dan merasakan perluasan yang cepat dari dunia abadi, senyum cerah perlahan muncul di wajahnya. Itu berhasil. Sebuah keajaiban lahir. Tanda pisah. PS. Kapan novel bisa menambahkan fungsi untuk dipilih pembaca? Maka pembaca yang memilih plot A harus bertemu lagi. Gemuruh. Tanah dunia abadi meluas, dan ruang itu meluas hingga 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Dari sini, terlihat bahwa perpaduan dua origins tingkat atas bukanlah 1 tambah 1 sama dengan 2. Jun Changqiao sangat senang. Mengambil risiko besar dan berhasil memang merupakan keuntungan yang ajaib. Suara mendesing. Angin sejuk dan udara nyaman melayang di seluruh pesawat. Perpaduan kedua origins tidak hanya memperluas area, tetapi juga meningkatkan kekuatan sifat langit dan bumi. Meskipun sulit untuk melihat efeknya untuk saat ini, level lode batu spiritual akan meningkat lebih dari 10 kali lipat dari waktu ke waktu. Langkah Jun Changqiao tidak diragukan lagi memberikan potensi pertumbuhan yang lebih besar bagi dunia abadi. Berdengung. Di istana bawah tanah, origin baru bersinar terang, dan segala macam energi menyebar di sepanjang tanah ke area lain. Sekte asal sepanjang masa berada di atas angin dalam proses fusi, sehingga asal dunia spiritual bintang ada lebih banyak dalam keadaan tambahan. Aku tak sabar untuk itu. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, perubahan apa yang akan kamu bawa ke pesawat ini di masa depan? Berdengung. Origin baru bersinar lebih terang, seolah menanggapi tuannya. Sekte sepanjang masa. Setelah Jun Changqiao kembali, dia duduk di aula dan mulai memikirkan hal selanjutnya dengan serius. Ada terlalu banyak makhluk di dunia abadi kali ini. Karena mereka tidak dapat dibunuh, mereka harus mengatur ulang. Beri perintah. Jun Changqiao berkata,
penduduk dunia spiritual bintang asli memiliki hak untuk hidup di dunia abadi. Mereka dapat memilih untuk menetap di kota manapun tanpa hak istimewa atau status bangsawan. Kepala Keluarga, Yuan Gongzi berkata, bagaimana dengan mantan bangsawan? Mereka semua telah diubah menjadi dinas militer. Mereka yang berkinerja baik bisa mendapatkan tempat tinggal permanen. Selain bangsawan atas seperti komandan, ada banyak penduduk kelas 2 dan kelas 1. Mereka mungkin memiliki status bangsawan, tetapi sekarang setelah mereka datang ke dunia abadi, mereka secara alami harus memulai dari awal. Dunia spiritual bintang runtuh. Makhluk yang tinggal di sana tidak dibunuh atau diubah menjadi budak saat dikirim ke sini. Itu cukup untuk menunjukkan kebaikan dan kebenaran Jun Changqiao. Setelah sebagian besar seniman bela diri diatur, para peneliti juga diatur. Setelah beberapa pertimbangan, Jun Changqiao memutuskan untuk mengirim semuanya ke tanah yang telah diperluas. Kemudian, mereka akan membangun kota dan memainkan peran mereka. Untuk sesaat, banyak kota bangkit dari tanah, dan pabrik peralatan serta galangan kapal muncul satu demi satu. Peradaban teknologi yang awalnya milik dunia spiritual bintang perlahan berakar di dunia abadi. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa bertahun-tahun kemudian, dimensi yang diperluas ini tidak hanya memiliki atribut langit dan bumi yang agung dan lingkungan seni bela diri yang unggul, tetapi teknologi juga akan diintegrasikan ke dalam kehidupan orang biasa. Lonjakan. Jun Changqiao berdiri di puncak gunung dan memandangi pesawat dengan penuh vitalitas. Dia berkata dengan bangga, dunia baru. Jun, Patriark. Jian Guixu berjalan mendekat dan bertanya, apa langkah kita selanjutnya? Yakinkan lebih banyak pesawat dan pasukan untuk bergabung dengan Jun Alliance sehingga kita bisa melawan iblis yang mendatangkan malapetaka di alam semesta, kata Jun Changqiao. Sekarang setelah dia menyingkirkan pasukan Kaisar Iblis Surgawi di dunia roh bintang, dia tidak berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pihak lain. Cara teraman adalah mengintegrasikan lebih banyak kekuatan. Tidak buruk. Jian Guixu setuju, ini adalah cara teraman. Pedang Suci Senior. Jun Changqiao berkata, saya berencana melakukan perjalanan ke dunia abadi. Petik 2, petik 2. Ekspresi Jian Guixu menjadi sedih. Seorang teman yang pernah menjalani hidup dan mati bersamanya telah menjadi cakar Kaisar Iblis Surgawi. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan patah hati. Hus. Kapal abadi maju dengan cepat dan bergabung ke alam semesta tanpa akhir. Jun Changqiao memiliki dua tujuan untuk pergi ke dunia abadi kali ini. Pertama, untuk membasmi kubu Kaisar Iblis Surgawi. Kedua, untuk menghancurkan cakarnya. Terus terang, untuk menghadapi bos seperti ini, seseorang tidak bisa bertarung secara langsung. Seseorang harus menemukan cara untuk melemahkan kekuatannya. Ada tujuan lain. Sistem menambahkan, selesaikan misi utama. Itu benar. Itu adalah tujuan terbesar. Menyingkirkan Star Spirit World memberinya 15%. Dunia abadi juga dianggap sebagai tingkat pertama. Jika dia menurunkannya, dia seharusnya bisa meningkatkan tingkat penyelesaiannya. Dalam perjalanan, Jian Guixu bersandar ke jendela, melihat alam semesta yang gelap gulita di luar, pikirannya kembali ke masa lalu. Dia pernah ke dunia abadi dan bertemu dengan pemuda berdarah panas, Fangsanya. Itu adalah anak yang penuh semangat dan keadilan. Dia mengancam akan menyingkirkan naga jahat yang mengganggu pesawat dan mengembalikan alam semesta yang cerah. Sayangnya, mantan pemuda telah berubah. Keadilan di hatinya digantikan oleh kejahatan, dan dia rela menjadi cakar naga jahat. Senior, Jun Changqiao berjalan mendekat, meletakkan toples kehidupan mabuk, dan berkata, kami tidak dapat mengontrol semuanya, kami hanya dapat melakukan yang terbaik. Hahaha. Jian Guixu mengangkat kepalanya dan tertawa, berkata, anak kecil, lelaki tua ini telah berjalan jauh dalam hidupnya. Secara alami, saya tidak akan menjadi sentimental dan khawatir tentang keuntungan dan kerugian. Datang, minumlah sepuas hatimu. Dunia abadi. Bidang tingkat pertama dari alam semesta atas. Dalam hal kekuatan keseluruhan, itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia roh bintang, tetapi masih memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ketika Jun Changqiao mengandalkan Spirit of Concealment untuk diam-diam berbaur, merasakan atribut langit dan bumi yang kuat, dia hanya bisa menghela nafas, jika itu membantuku, mengapa khawatir tidak menyingkirkan Kaisar Iblis. Dia tidak memilih untuk mengerahkan pasukan sekte sepanjang masa untuk meratakan seluruh dunia abadi secara langsung. Sebaliknya, dia pertama kali pergi ke berbagai kota untuk memahami situasinya. Tidak terduga, di sini sangat damai. Orang-orang hidup dan bekerja dalam damai dan harmoni. Apakah kamu yakin itu di bawah kendali Kaisar Iblis? Hati Jun Changqiao goyah,
dan dia bahkan curiga komandan itu berbohong padanya. Dalam beberapa hari berikutnya, dia mengunjungi beberapa kota lagi satu demi satu. Dia belum pernah melihat perang, juga tidak pernah melihat pembunuhan. Penduduk kota saling menguntungkan dan semua orang berbudi luhur. Seolah-olah mereka berada di dunia yang sama. Sebelum dia datang, Jun Changqiao berpikir bahwa dunia abadi pasti berada di lingkungan yang penuh kekerasan dan pembunuhan. Orang-orang hidup di air dan api, dengan cemas menunggu dia menyelamatkan mereka. Pada akhirnya, dia ditampar oleh kenyataan. Tidak, cara masuknya salah. Sebuah pesawat yang diam-diam diperintah oleh Kaisar Iblis seharusnya sangat kejam. Saya sekarang semakin curiga bahwa Tuan Rumah dan Kaisar Iblis adalah orang yang sama. Kata sistem. Di dunia roh bintang, perbudakan adalah hal utama. Di dunia abadi, kesetaraan adalah bantuan timbal balik. Dua pesawat, dua situasi yang sama sekali berbeda. Itu sangat mirip dengan kepribadian ekstrim Jun Changqiao. Terkadang dia sangat jahat, terkadang dia sangat baik. Omong kosong. Aku adalah aku, jenis kembang api yang berbeda. Bagaimana saya bisa menjadi iblis besar yang membawa bencana ke alam semesta atas? Itu sulit dikatakan. Sistem menebak, mungkin tuan rumah masa depan tidak dapat menemukan kesempatan untuk memasuki tanah kehidupan kekal, jadi dia hanya dapat dengan sengaja menggunakan metode reinkarnasi dan disintegrasi Ye Xingchen untuk menciptakan versi dirinya yang membawa bencana ke dunia, dan A versi yang menyelamatkan dunia. Tidak peduli klon mana yang berhasil, mereka akhirnya bisa mengorek Dao Agung. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam, lubang otak ini, aku akan pergi ke Buddha. Kamu membiarkanku menang. Jika sistem memiliki tubuh, itu pasti akan sangat arogan. Imajinasi. Aku juga tidak lemah. Jun Changqiao berkeliaran di sekitar domain Heng Yuan selama setengah bulan dan memiliki pemahaman umum tentang adat istiadat setempat di sini. Dia juga terkejut dengan kegembiraan dan keharmonisan mereka. Itu terlalu damai, terlalu harmonis. Itu benar-benar bertentangan dengan tema alam semesta atas yang dihormati seni bela diri. Tidak, Jun Changqiao memegangi dagunya dan berkata, pasti ada yang mencurigakan, pasti ada masalah. Puff. Sistem berkata dengan jijik, kamu tidak tahan dengan keberadaan utopia di dunia yang kejam. Jun Changqiao berkata, mungkin ada rahasia kotor di balik kedamaian ini yang tidak diketahui siapapun. Apakah ada utopia di dunia ini, sulit baginya untuk menyimpulkan. Namun, dalam bidang di atas seni bela diri, sungguh luar biasa bahwa bisa ada saling menguntungkan dan damai. Misalnya, dunia abadi. Jun Changqiao selalu menganjurkan keadilan dan keadilan, tetapi tidak dapat dihindari bahwa akan ada kebencian dan bahkan pembunuhan di antara para pejuang. Manusia dan makhluk memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Bahkan jika ada undang-undang yang membatasi mereka, masih banyak hal yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikendalikan. Gou Sheng tidak akan secara eksplisit melarang prajurit untuk saling membunuh. Di bawah premis tidak melakukan apapun yang tidak berperasaan, mereka dapat menyelesaikan keluhan pribadi mereka sesuka hati. Bagaimana dengan domain Heng Yuan? Orang-orang rendah hati dan sopan satu sama lain. Tidak ada yang disebut intrik dan tidak ada yang disebut penipuan. Itu seperti dunia yang terbuat dari dongeng. Terlebih lagi, ini adalah pesawat yang diam-diam dikendalikan oleh Kaisar Iblis. Untuk mengubah pola alam semesta, orang ini menekan semua kekuatan yang melawannya. Bagaimana dunia yang begitu indah bisa ada? Ayo pergi. Jun Changqiao berkata, ayo pergi ke kota domain dan melihat-lihat. Dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dan dia harus mencari tahu. Kota utama domain Heng Yuan, kota Heng Yuan. Dari namanya, terlihat bahwa itu berarti keberadaan yang abadi dengan sejarah yang panjang. Mengandalkan kemampuan tembus pandang, Jun Changqiao berjalan dengan lancar. Tidak perlu karena meskipun ini adalah kota domain, bahkan jika ada tentara yang menjaganya, orang yang masuk dan keluar tidak akan dipertanyakan. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada pertahanan sama sekali. Jika mereka tiba-tiba mengirim pasukan untuk membunuh kita, bukankah mereka dapat menjatuhkan kita dalam hitungan menit? Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara tabrakan di kota. Jun Changqiao menoleh dan melihat riak samar ke arah menara kota. Wajah seorang prajurit ada di sana. Jadi ada Great City Protecting Array. Kakak itu juga aneh. Mengapa dia tidak pergi melalui gerbang kota? Kenapa dia menabrak tembok? Desir. Tepat pada saat ini, beberapa tentara bersenjata lengkap terbang mendekat. Masing-masing dari mereka membawa salah satu lengan pendekar itu dan membawanya ke kota. Dengan keributan sebesar itu, warga harus waspada. Namun, tidak ada yang menoleh.
Seolah-olah mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Seolah-olah mereka sudah terbiasa. Saya tidak gila, aku tidak mau minum obat. Prajurit yang diseret berteriak, matanya berkilat ketakutan. Petik 2,2. Jun Changqiao bergumam dalam hati, pasien gangguan jiwa. Karena penasaran, dia mengikuti mereka dan segera sampai di depan sebuah gedung bernama sanatorium. Tidak, aku tidak minum obat. Kultivator yang menabrak dinding masih berteriak saat dia diseret. Dari suaranya, orang bisa tahu bahwa dia berada di ambang kehancuran dan keputusasaan. Hus! Tiba-tiba, beberapa seberkas cahaya terbang keluar dari sanatorium. Mereka melarikan diri keluar kota, tetapi semuanya akhirnya menabrak Great City Defense Array. Semuanya dibawa kembali oleh tentara, dan semuanya berteriak bahwa mereka tidak gila dan tidak perlu minum obat. Petik 2,2. Jun Changqiao berkata, ada banyak pasien gangguan jiwa di sini. Ayo pergi. Ayo masuk dan lihat. Bang! Jun Changqiao hendak masuk melalui pintu ketika kepalanya sepertinya membentur pelat besi. Seluruh tubuhnya memantul kembali seketika. Dia meringis dan berkata, mengapa ada formasi yang melindungi sanatorium? Omong kosong. Sistem berkata, mereka takut pasien akan kabur. Bagaimana mereka bisa keluar? Jun Changqiao menunjuk ke beberapa pasien yang didorong mundur. Menilai dari situasi barusan, orang-orang ini sama sekali tidak terhalang oleh formasi dan terbang dengan lancar. Ini, sistem tidak bisa berkata-kata. Jun Changqiao menggosok kepalanya dan berkata, menurutku, tempat ini tidak boleh masuk dan keluar sesuka hati. Semakin seperti ini, semakin mencurigakan. Gou Sheng tertarik. Dia segera duduk bersila dan menggunakan indera spiritualnya untuk menyentuh formasi tak terlihat. Dia dengan cepat terhubung dengannya dan berhasil bergabung dengannya. Sejak dia naik ke alam atas, penelitiannya tentang formasi hampir nol. Setelah jiwanya menyatu dengannya, dia melihat formasi yang rumit dan tiba-tiba merasakan sakit kepala datang. Tingkat formasi ini tidak rendah. Bagaimana tuan rumah memecahkannya? Sistem mengejek. Sederhana. Jun Changqiao menutup matanya dan mulai menghafal kalimat padat itu. Kemudian, dia mengirimkannya ke aula formasi sekte sepanjang masa. Swoosh. Petik 2. Para elit formasi, dipimpin oleh Tuan Taixuan dan Sangguan Xinyao, berkumpul di aula. Mata mereka tertuju pada berkas cahaya, di mana pola dan struktur dasar susunan yang telah disalin oleh pemimpin mereka. Dengan keterampilan formasi Jun Changqiao saat ini, sulit baginya untuk menembus formasi tingkat tinggi. Namun, dia bisa menghafalnya, mengirimkannya ke sekte, dan membiarkan sekelompok orang memecahkannya. Gou Sheng tampaknya sendirian di domain Heng Yuan, tetapi sebenarnya ada sekte sepanjang masa di belakangnya. Semua orang di dalam adalah seorang jenius, dan kata-kata mereka sangat bagus. Sistem berkata, apa perbedaan antara ini dan curang? Kenapa kamu peduli? Jun Changqiao memutar matanya dan terus mengirim garis formasi ke sekte. Anggota aula formasi juga sangat membantu. Sebelum Patriark dapat menyalin seluruh formasi, mereka telah meneliti beberapa cara untuk memecahkannya. Pilih metode rahasia yang tidak merusak formasi. Metode kedua baik-baik saja. Oke, Jun Changqiao mengikuti metode yang diberikan oleh tetua Taixuan dan mematahkannya dengan mudah. Bahkan tidak ada riak sedikit pun. Tanpa halangan apapun, dia dengan mudah memasuki sanatorium. Ketika Jun Changqiao tiba di aula luar, yang mirip dengan arena seni bela diri, dia melihat ribuan seniman bela diri diikat di tiang kayu dan dipaksa minum obat oleh petugas medis yang mengenakan seragam khusus. Ekspresinya membeku. Begitu banyak pasien jiwa. Pada saat ini, seniman bela diri yang membenturkan wajahnya ke dinding diikat ke tiang kayu. Busa putih keluar dari mulutnya saat tubuhnya berkedut hebat. Seolah-olah dia tersengat listrik. Jun Changqiao mengerutkan kening. Apakah dia minum racun? Dia berjalan mendekat dan menggenggam satu tangan di pergelangan tangan yang lain. Kemudian, dia mengirimkan denyut nadi dan aliran meridiannya ke layar cahaya di Poison Hall. Itu benar. Miao Saifeng berkata, itu racun. Itu benar. Jun Changqiao berkata dengan lega, bagaimana mungkin ada utopia? Dunia tampak damai, tetapi pasti ada hal-hal yang tak terkatakan terjadi dalam kegelapan. Miao Saifeng terus mengamati denyut nadi dan aliran meridian di layar cahaya. Dia berkata, racun ini tidak akan membunuh, tetapi akan mengendalikan jiwa dan pikiran. Pada zaman dahulu, orang menggunakan sutra untuk memeriksa denyut nadi. Sekarang, mereka bisa melihat gejalanya di layar cahaya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli racun. Dia adalah seorang profesional. Kontrol jiwa dan pikiran. Jun Changqiao terkejut. Mungkinkah?
Lepaskan dia. Pada saat ini, beberapa tentara datang dan melepaskan prajurit yang bergerak-gerak itu. Yang terakhir perlahan berdiri dan meletakkan satu tangan di dadanya. Dia berkata seperti orang percaya yang taat, saya bersedia menjadi anggota domain jarak abadi. Saya bersedia mengikuti penguasa domain selamanya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao berkata, seperti yang diharapkan, dia dicuci otak. Karena dia tidak terlihat, dia berdiri di dekatnya tanpa ketahuan. Dia menyaksikan seniman bela diri yang diberi makan racun berubah menjadi orang percaya dan bersumpah untuk mengikuti penguasa domain selamanya. Jun Changqiao duduk di bangku di dekatnya. Dia menyilangkan tangan dan menyilangkan kakinya. Dia mengejek, mengontrol jiwa seniman bela diri dan mengendalikan pikiran mereka dengan cuci otak. Apakah ini dunia persatuan besar dalam dongeng? Setelah tinggal di sanatorium beberapa saat, Jun Changqiao segera mengerti bahwa yang disebut sanadu adalah tempat di mana jiwa dan pikiran orang dikendalikan oleh obat-obatan. Karena mereka percaya pada Realm Master, mereka saling membantu. Dapat dikatakan bahwa ini hanyalah semacam orang percaya yang dicuci otak, yang secara paksa mengikuti perintah seseorang untuk dengan sengaja menutupi perdamaian. Jika kamu menutup telingamu, orang lain tidak akan bisa mendengar bel. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Kedamaian sejati membutuhkan makhluk hidup untuk secara sadar mempertahankannya, bukan menggunakan semacam metode untuk mengendalikannya. Kalau tidak, apa perbedaan antara mereka dan orang mati berjalan? Alam roh bintang mengendalikan mayat itu. Alam jarak abadi ini mengendalikan makhluk hidup dengan obat-obatan. Ini benar-benar pendekatan yang berbeda untuk tujuan yang sama. Master Realm suka menutupi kedamaian dan suka menipu dirinya sendiri. Jun Changqiao tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi para prajurit yang diberi obat secara paksa hampir semuanya berasal dari pesawat lain. Mereka mungkin menyadari situasi ini, jadi mereka melawan dan mengatakan bahwa mereka tidak gila dan tidak perlu minum obat. Mereka tidak gila, itu adalah dunia yang gila. Master Realm ini agak menarik. Jun Changqiao berkata, untuk apa yang disebut persatuan besar dunia, mencuci otak makhluk hidup untuk menyembah diri sendiri, sehingga mereka dapat saling membantu. Mendesah. Sistem berkata, alam semesta itu besar, ada banyak hal aneh. Jun Changqiao melihat bangunan paling megah di kota, menyentuh dagunya dan berkata, ayo pergi dan temui orang aneh ini. Dengan semangat penyembunyian, dia benar-benar bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan jika dia berjalan angkuh di jalan utama, dia tidak akan ditemukan. Istana mewah. Puluhan prajurit berjubah brokat tertata rapi. Mereka seperti pejabat sipil dan militer, mata mereka berkilat dengan rasa hormat dan pemujaan. Jelas sekali, mereka semua telah dicuci otak. Melaporkan kepada tuanku. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari kelompok dan membungkuk kemarin, tidak ada pertempuran di alam jarak kekal saya, tidak ada pertengkaran, negara ini makmur, orang-orangnya damai, cuacanya bagus. Pria bermartabat yang duduk di ujung meja mengangguk puas. Fangsanya, master alam jarak abadi saat ini. Jian Guixu memiliki persahabatan hidup dan mati dengannya. Pria ini tidak hanya bermartabat, tetapi dia juga penuh dengan kebenaran. Jika seseorang tidak memiliki perspektif dewa, siapa yang akan percaya bahwa dia telah berjanji setia kepada Kaisar Iblis Surgawi dan bahkan melakukan hal konyol seperti dengan paksa membawa perdamaian ke seluruh pesawat. Bawahannya terus melapor. Secara umum, keamanan publik dan suasana umum baik. Tidak ada pembunuhan dan penjarahan, tidak ada pertempuran dan rencana licik. Seluruh domain jarak abadi stabil dan damai. Sekarang dia sedang dikendalikan, selama dia tidak stabil, itu seperti melihat hantu. Kamu boleh pergi. Fangsanya melambaikan tangannya. Iya, semua orang mundur. Fangsanya bersandar di kursinya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia berkata dengan bangga, ini adalah dunia yang saya inginkan. Dunia tanpa jiwa. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di aula. Siapa? Fangsanya tiba-tiba membuka matanya dan melihat sosok yang berjalan keluar dari sudut istana. Ekspresinya berubah lagi, dan akhirnya puas. Dia berkata, pedang suci senior. Jian Guixu tersenyum pahit. Kamu masih ingat orang tua ini? Senior, kamu telah mengajariku banyak hal. Aku akan selalu mengingatnya. Fangsanya berdiri dan mengungkapkan rasa hormatnya. Namun, Jian Guixu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah mengajarimu bagaimana menjadi seseorang, tetapi aku tidak pernah mengajarimu untuk memperlakukan makhluk hidup lebih rendah dari manusia. Senior, mengapa kamu mengatakan itu? Fangsanya bertanya dengan kosong. Jian Guixu berkata, apakah kelompok prajurit yang keluar tadi dikendalikan olehmu dengan obat-obatan?
Itu benar. Jawaban Fangsanya jujur dan murah hati, yang layak untuk wajahnya yang benar. Apakah mereka bersedia? Apakah mereka melawan? Jian Guiksu bertanya. Fangsanya berkata, mereka tidak perlu rela, dan mereka tidak perlu menolak, karena merupakan tugas setiap makhluk hidup untuk menjaga kedamaian seluruh pesawat. Jian Guiksu mengerutkan kening dan berkata, mereka telah kehilangan jiwa dan nalar mereka, dan seperti boneka yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Apakah kedamaian ini bermakna? Iya, Fangsanya berkata, setidaknya tidak ada pikiran kotor, dan semua orang tahu rasa hormat. Petik 2, petik 2. Jian Guiksu benar-benar terdiam. Mantan pemuda telah memulai jalan kejahatan. Manusia adalah manusia karena mereka memiliki kesadaran diri dan hak untuk memilih. Anda telah merampas semua ini dari mereka dan membiarkan mereka menutupi kedamaian sesuai keinginan Anda. Tidak ada bedanya dengan mati. Jian Guiksu berkata dengan marah. Mendesah. Fangsanya menghela nafas dan berkata, bahkan senior SWAT Sein tidak mengerti aku. Pahami pantatku. Jian Guiksu mungkin marah karena pemuda yang dulu saleh sekarang menggunakan cara ekstrim untuk mengendalikan pesawat, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Senior, apakah kamu ingat bahwa aku bersumpah untuk menjadi pembunuh naga saat itu? Kata Fangsanya. Jian Guiksu berkata, naga itu dibunuh olehmu, tetapi kamu sendiri menjadi naga jahat. Tidak. Fangsanya menggelengkan kepalanya dan berkata, keyakinan saya tidak pernah berubah. Dalam hidup saya akan menciptakan dunia persatuan, tanpa dendam dan dendam. Tetapi, saat aku membunuh naga jahat untuk menyelamatkan dunia, aku tidak bisa mengubah berbagai kebiasaan buruk makhluk hidup. Mereka masih didominasi oleh keserakahan, masih didominasi oleh emosi, dan perkelahian serta pembunuhan terjadi setiap saat. Pada titik ini, ekspresi Fangsanya sedih. Manusia bukanlah orang suci, dan secara alami akan terjebak oleh pikiran egois, kata Jian Guiksu. Jadi, Fangsanya berkata, saya harus menemukan cara untuk menghapus pikiran egois di hati mereka, sehingga mereka mengetahui tempat mereka dan menjadi orang baik, sehingga seluruh pesawat akan damai dan bebas dari rasa khawatir. Dia benar-benar ingin berubah, dan tidak ada keegoisan. Hanya saja karena terlalu ekstrim, dia memilih cara yang ekstrim. Saat itu, banyak orang menentangnya, tetapi pada akhirnya, mereka semua dicuci otak. Jadi, Jian Guiksu berkata dengan dingin, kamu bergabung dengan Kaisar Iblis Langit. Tidak, Fangsanya berkata, ini kerja sama. Petik 2, petik 2. Jian Guiksu hampir muntah darah. Orang ini tidak ragu untuk berkolusi dengan Kaisar Iblis Langit untuk apa yang disebut dunia persatuan, dan sekarang dia masih berbicara dengan sikap yang benar. Apakah dia tidak menyadari bahwa dia salah? Pedang Suci Senior. Fangsanya berkata dengan bangga, Kaisar Setan Langit memberi saya cara untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu dari makhluk hidup, membantu saya memenuhi impian saya sebelumnya untuk membuat seluruh pesawat menjadi dunia persatuan. Itu benar. Jian Guiksu berkata dengan acuh tak acuh, kamu berhasil, tetapi kamu juga membantu penjahat melakukan kejahatan. Aku telah mencapai kesepakatan dengan Kaisar Iblis Langit. Dia tidak akan datang untuk menyakiti dunia jarak kekal, dan makhluk hidup di sini dapat menikmati kedamaian abadi. Fangsanya berkata dengan tatapan serius, apakah saya melakukan kesalahan? Petik 2, petik 2. Jian Guiksu terdiam. Kepribadiannya yang ekstrim memunculkan nilai-nilai ekstrim. Tepuk tangan. Pada saat ini, tepuk tangan terdengar. Jun Changqiao berjalan keluar dari kegelapan, bertepuk tangan ringan, dan senyum tidak berbahaya di bibirnya. Kamu siapa? Tanya Fangsanya, tapi dia bingung. Bagian luar aula dijaga ketat. Bagaimana keduanya menyelinap masuk tanpa sadar? Teman senior SWAT Sein, kata Jun Changqiao. Oh. Fangsanya melonggarkan kewaspadaannya. Tuan Sektor Fang. Jun Changqiao duduk tanpa ragu, lalu menyilangkan kakinya, meletakkan tangannya di atas lutut, dan berkata, Jun berani tidak setuju dengan apa yang kamu katakan barusan. Oh. Makhluk hidup di pesawat akan terus tumbuh lebih kuat justru karena mereka memiliki pikiran yang mandiri. Sekarang setelah Anda mengendalikan semuanya, itu sama saja dengan membatasi imajinasi dan kreativitas mereka, kata Jun Changqiao. Pikiran mandiri hanya akan menyebabkan lebih banyak pembunuhan, kata Fangsanya. Jun Changqiao berkata, mengontrol mereka seperti mayat berjalan hanya akan menyebabkan pesawat menurun secara bertahap, dan bahkan bergantung pada belas kasihan orang lain. Jika semua makhluk hidup bekerja sama, siapa yang berani menggertak kita? Kaisar Iblis Surgawi. Saya telah mencapai kesepakatan dengannya. Kami tidak akan menyerang wilayah satu sama lain.
Hanya orang gila sepertimu yang akan mempercayai kebohongan seperti ini pada anak berusia 3 tahun. Jun Changqiao mengejek. Siapa yang kamu tegur? Fang Sanya langsung marah. Jun Changqiao berdiri dan meletakkan satu kaki di kursi. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata dengan marah, kamu telah mengubah pesawat yang bagus menjadi mayat berjalan, dan kamu mengatakan bahwa kamu sedang mencoba untuk membangun dunia persatuan. Kamu tidak hanya gila, tapi kamu juga idiot besar. Petik 2, petik 2. Jian Guixu hancur dan berpikir, apakah orang ini datang ke sini untuk memarahiku? Jangan mempermalukanku, dan jangan mempermalukan cita-citaku. Jika kamu ingin membangun dunia persatuan, pertama-tama kamu harus mempertimbangkan pikiran makhluk hidup, menghormati hak mereka untuk memilih, dan tidak menggunakan cara tercela untuk mengendalikan mereka, untuk mencapai kedamaian yang kamu inginkan. Aku bisa memberitahumu dengan sangat bertanggung jawab sekarang. Jun Changqiao membanting meja dan berkata, kedamaian pesawat ini hanyalah kedamaianmu, itu hanya angan-anganmu. Jika kamu tidak percaya padaku, biarkan mereka sadar kembali, dan tanyakan secara terbuka apakah mereka bersedia dikendalikan, apakah mereka bersedia membantumu menutupi kedamaian. Kamu tidak berani, kamu takut. Sebelum Fang Sanya dapat mengatakan apapun, Jun Changqiao berjalan dengan agresif, menunjuk ke hidungnya dan berkata, kamu takut kedamaian palsu akan dihancurkan segera setelah makhluk hidup memiliki jiwa. Sial, karena ada kejahatan di pesawat, pasti ada kebaikan. Karena ada kejahatan, pasti ada kebaikan. Ini adalah hukum yang tidak berubah. Anda dengan paksa menghapus kejahatan, dan menggunakan obat-obatan untuk mengendalikan makhluk hidup, tetapi Anda tidak tahu bahwa apa yang kamu lakukan adalah kejahatan terbesar. Pada titik di mana dia gelisah, ludah beterbangan kemana-mana. Jian Guixu tercengang. Dia tidak menyangka Jun Patriark begitu fasih. Tentu saja, prestasi Gouseng hari ini semua karena mulutnya. Isinya dibuat-buat. Celepuk. Fang Sanya duduk. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan kejahatan, kejahatan, dan kebaikan dari lidah fasih Jun Changqiao. Terus terang, dia tercengang. Jun Changqiao memuntahkan seteguk dahak yang kental, menggosok kakinya dengan keras, dan berkata, kamu hanyalah orang gila yang hidup dalam dongeng, menahan jiwa ribuan makhluk hidup untuk menemanimu di sini untuk bertindak damai dan khawatir pertunjukan gratis. Bertindak, bertindak, bertindak. Bertindak, 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 bertindak. Wah, kata itu terus terngiang di telinga Fang Sanya, secara bertahap mengganggu pikirannya. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah. Itu membuat orang memuntahkan darah. Keterampilan berbicara ini sangat menakutkan. Fang Sanya memuntahkan darah. Beberapa orang menduga bahwa Jun Changqiao telah melukai lawannya dengan serius dengan ngerap. Sebaliknya, Gouseng sangat mengandalkan mulutnya untuk menyebabkan kerusakan pada pihak lain. Nyatanya, Fang Sanya telah hidup dalam permainannya sendiri hingga hari ini ketika dia diekspos oleh Jun Changqiao. Dia bisa menutupi telinganya dan mencuri bel. Atau baju baru kaisar. Secara keseluruhan, untuk drama ini, semua makhluk di seluruh pesawat telah kehilangan jiwa dan pikiran mereka untuk ikut bermain. Sebuah drama adalah sebuah drama. Bahkan jika mereka sangat terlibat dalam drama itu, akan selalu ada hari ketika mereka memukul papan dan meneriakkan, "K." Sayangnya, Jun Changqiao adalah orang yang akan memukul papan dan berteriak, "K," dan dia adalah tipe orang yang tanpa ampun akan memukul kedalaman jiwa. Tidak, Fang Sanya duduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan meraung, ini bukan sandiwara. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu masih keras kepala? Tepuk. Dia bertepuk tangan. Ketuk, ketuk, ketuk. Beberapa pejabat tinggi yang telah pergi sebelumnya masuk. Mereka berlutut di tanah dengan air mata mengalir di wajah mereka dan menasihati, Master Sektor, bertobatlah dan selamat. Anda, Fang Sanya tercengang. Jun Changqiao berkata, Jun telah membantu mereka menyingkirkan kendali obat. Petik 2, petik 2. Mata Fang Sanya dipenuhi dengan keheranan. Obat itu diberikan oleh Kaisar Iblis Langit, yang mengklaim bahwa tidak ada penawarnya. Bagaimana bisa dengan mudah dinetralkan oleh orang lain? Jenis obat yang mengendalikan pikiran orang lain memang agak rumit. Jika seseorang dari ruang medis yang merawatnya, mungkin tidak ada cara yang baik. Tapi di mata Miao Saifeng, seorang ahli racun, itu tidak lebih dari mengubah beberapa cara lagi untuk melawan racun dengan racun. Sekte sepanjang masa seperti bayi elang yang menunggu untuk diberi makan, membutuhkan Gouseng untuk memberinya makan sedikit demi sedikit. Sekarang bayi elang telah dewasa, tidak hanya dapat terbang tinggi di dunia, tetapi juga dapat membantu Jun Changqiao memecahkan masalah untuk menunjukkan nilainya.
Di era ini, saya beruntung bertemu dengan sekte sepanjang masa, dan sekte sepanjang masa bahkan lebih beruntung bertemu dengan saya di era ini. Kamu bisa bertanya kepada mereka apakah mereka bersedia mengendalikan jiwa mereka atau terus bermain bersamamu, kata Jun Changqiao. Petik 2, petik 2. Fang Sanya terdiam. Sebenarnya, dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui jawabannya. Kalau tidak, dia tidak akan memberi mereka obat di masa lalu. Manusia harus mengalami banyak kesulitan di dunia ini. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah bergerak maju dengan teguh. Bahkan jika pemandangan di sepanjang jalan tidak seindah yang kita bayangkan, kita tetap harus melanjutkan, kata Jun Changqiao. Petik 2, petik 2. Fang Sanya tetap diam. Mengubah seseorang, atau mengubah dunia, ditakdirkan untuk memakan waktu lama. Anda tidak dapat mengambil jalan pintas, salah jalan, atau menggunakan metode penipuan untuk mengendalikan orang-orang di dunia untuk mencapai efek yang Anda kejar, karena, Jun Changqiao berkata dengan nada yang dalam, ini berarti bagimu, tapi tidak berarti bagi orang lain. Gou Sheng tidak manusiawi ketika dia dihina. Ketika dia serius, dia juga bukan manusia. Jian Guixu berkata, Tuan Rilem Fang, tolong kembali dan diselamatkan. Bertobat dan diselamatkan. Fang Sanya berdiri perlahan dan berkata, aku sudah memberikan jiwaku kepada Kaisar Iblis Surgawi. Tidak ada jalan untuk kembali. Apa? Ekspresi Jian Guixu berubah drastis. Hahaha. Fang Sanya tertawa dan berkata, seperti yang kamu katakan, ini adalah pertunjukan. Biarkan saja. Berdengung. Aula berkedip dengan cahaya, dan lapisan formasi menyegelnya. Siapapun yang mencoba menghentikan pertunjukan ini, kata Fang Sanya dengan tatapan dingin, harus mati. Baik, Jun Changqiao berkata, orang ini tidak ada harapan. Dia berpikir bahwa dengan mengandalkan kata-katanya sendiri, dia bisa membuatnya kembali dan diselamatkan, sehingga menghindari konflik militer dan menyelamatkan dunia dengan damai. Pada akhirnya, ia tetap gagal, bahkan mengubah bab sebelumnya menjadi hidrologi yang tidak berarti. Tuan Alam, beberapa atasan memiliki ekspresi sedih. Mereka sudah mulai mengikuti Fang Sanya sejak lama, berharap bisa membantunya dalam menciptakan dunia persatuan. Tapi kemudian, mereka bertindak ekstrim, dan sudah terlambat untuk membujuknya. Alam Heng Yuan saat ini adalah yang paling kami dambakan. Mengapa Anda menentangnya? Kata Fang Sanya dengan ekspresi ganas. Salah satu petinggi berkata dengan sedih, mengubah semua makhluk hidup menjadi boneka yang bisa dikendalikan, ini bukan kedamaian yang biasa kita bayangkan. Kamu telah berubah, kata Fang Sanya dengan kecewa. Itu Rilem Lord yang telah berubah. Semua orang berteriak dengan air mata mengalir di wajah mereka. Fang Sanya mengangkat tangannya, dan energi berangsur-angsur berkumpul di telapak tangannya. Dia berkata dengan dingin, jika jalanmu berbeda, maka matilah. Jian Guixu melihat bahwa mantan pemuda itu masih keras kepala, dan rasa sakit di hatinya semakin kuat. Bukannya jalanmu berbeda. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, kamu telah berada di jalan yang salah sejak awal. Berat, jangan membantah. Jian Guixu mengepalkan tangannya dengan erat dan menghancurkan semuanya. Ledakan. Aula yang disegel tiba-tiba bergetar, dan lingkungan sekitarnya juga berubah seiring dengan fluktuasi spasial. Semua orang merasa seolah-olah berada di langit berbintang alam semesta. Jun, Patriark. Jian Guixu mengirim transmisi suara, ini adalah seni suci yang dipahami Fang Sanya. Ini disebut dunia persatuan besar. Bahkan namanya seperti itu. Dia benar-benar sudah gila, kata Jun Changqiao. Jadi, Jian Guixu berkata, itulah mengapa sangat ekstrim. Hus-wus. Fang Sanya, yang melayang di atas dunia persatuan besar, mengangkat tangan kanannya, dan energi tak terbatas berkumpul di telapak tangannya. Dia berkata, saya tidak akan mentolerir siapapun yang mempertanyakan perdamaian dan kemakmuran yang saya ciptakan. Jun Changqiao mengeluarkan pedang suci Suanyuan dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya mereka yang berhati lemah yang akan hidup dalam sebuah drama. Ini bukan permainan. Ini permainan. Tidak. Ya, tidak. Keduanya semakin dekat, dan mereka akan saling meludah. Berat, aku tidak akan berdebat denganmu. Karena kamu berani mempertanyakan kedamaian dan kemakmuran ini, maka, pergi dan mati. Fang Sanya tiba-tiba melambaikan tangannya, dan energi yang telah dia kumpulkan melesat. Jun Changqiao sudah siap. Saat pihak lain menyerang, dia langsung menebas dengan pedang surgawi Suanyuan. Boom! Energi dan pedang ki bertabrakan, dan gelombang kejut yang dihasilkan langsung memenuhi dunia persatuan besar yang disegel, memaksa Jian Guixu dan yang lainnya untuk mengedarkan energi mereka untuk memblokir, agar tidak terpengaruh oleh dua kekuatan. Benar-benar kedamaian dan kemakmuran. Jun Changqiao tidak menyerang Fang Sanya.
Dia mengumpulkan energinya di pedangnya dan menebas ruang di sekitarnya. Dia meraung, kalian semua menipu dirimu sendiri. Desir, desir, pedang Qi menyilang, memotong ruang. Karena frekuensi serangan Jun Changqiao terlalu cepat, dan pedang suci Suanyuan cukup tajam, ruang di sekitarnya tidak dapat menahannya. Itu langsung dipotong-potong dan meledak. Desir, 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 desir. Jian Guiksu dan beberapa petinggi yang telah sadar kembali mengambil kesempatan untuk terbang keluar dan kemudian melayang di udara. Bom, boom, 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 boom. Jun Changqiao dan Fang Sanya bertarung di udara. Kekuatan mereka hampir sama, dan pertempuran berjalan lancar. Efek spesialnya juga cukup bagus. Di bawah, penduduk kota-kota besar menyadarinya. Karena jiwa mereka dikendalikan, tidak ada fluktuasi di mata mereka. Di dunia yang disebut damai dan sejahtera ini, tidak ada penipuan atau intrik timbal balik, tetapi setiap makhluk hidup seperti mayat berjalan. Lihatlah, Jun Changqiao meraung, ini adalah duniamu, tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan. Jika saya jadi mereka, saya lebih baik mati daripada berakting dengan Anda, karena ini adalah naskah yang Anda inginkan, bukan naskah yang mereka inginkan. Petik 2. Mungkin dalam keadaan sangat marah, dia menarik pedang surgawi Suanyuan dan menggunakan tinjunya untuk meninju wajah Fang Sanya berulang kali, mencoba menggunakan kejutan untuk memperbaiki otaknya yang gila. Hehehe, tiba-tiba, terdengar tawa aneh, sangat hidup. Ga, Jun Changqiao berhenti dan mendongak dengan cemberut. Dia melihat bahwa langit telah terkoyak, dan 4 makhluk yang tampak aneh perlahan muncul. Tidak baik, Jian Guiksu mengerutkan kening, 8 naga langit. Dapat diterima jika 1 datang, tetapi 4 datang. Dia takut akan ada masalah besar. Jun Changqiao mencoba membangunkan Fang Sanya dengan tinjunya ketika 4 naga langit divisi 8 muncul entah dari mana. Itu sangat mengecewakan, sangat mengecewakan. Namun, Jun Changqiao mengerti. Karena Fang Sanya telah menjual jiwanya kepada Kaisar Setan Langit, wajar jika bawahannya datang. Tapi kenyataannya, Realm Lord dari Eternal Distance Domain menutupi wajahnya dan bertanya dengan heran, mengapa kamu ada di sini? Oh, dia tidak memanggil mereka ke sini. Tuan Alam Fang, Naga Langit Divisi 8 yang tinggi berkata dengan samar, kami di sini untuk merekrut seniman bela diri di bawah perintah Kaisar Setan Langit. Orang ini adalah Raja Jia. 3 di sampingnya adalah Raja Pisa, Raja Luluo, dan Raja Moyun. Meskipun penampilan dan nama mereka berbeda, kesamaan mereka adalah bahwa mereka sama-sama kuat dan termasuk kelas atas dari alam rahasia surgawi. Rekrut, Fang Sanya mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Baru-baru ini, ada banyak kekuatan yang menentang Kaisar Iblis Langit. Kami sedikit kekurangan tenaga, jadi kami ingin meminjam beberapa tentara darimu. Nada suara Raja Jia tanpa basa-basi, seolah-olah dia berutang sesuatu padanya. Fang Sanya tidak senang. Meskipun mentalitasnya sangat ekstrim, motifnya adalah agar makhluk hidup menjalani kehidupan yang damai dan bebas dari kekhawatiran. Secara alami, dia tidak bisa mentolerir digunakan sebagai tentara. Tentara tidak terlalu buruk. Dia hanya takut, mereka akan digunakan sebagai umpan meriam. Faktanya, Kaisar Setan Langit telah membudidayakan sejumlah besar tentara dan tidak peduli menggunakan seniman bela diri dari pesawat lain. Namun, banyak dari mereka telah dihancurkan baru-baru ini, dan itu sedikit menyakitkan. Apalagi belum lama ini, dia mengirim elit ke Star Spirit Domain, tetapi hanya 4 dari mereka yang kembali. Kapal perang dan pasukannya semuanya hilang. Maaf, Fang Sanya menolak, tidak. Seperti yang dikatakan Kaisarku, Realm Lord Fang mencintai orang-orangmu seperti anak-anakmu. Raja Jia tidak terkejut dan berkata, tapi kita punya tugas. Karena kita di sini hari ini, kita harus membawa pergi semua seniman bela diri. Semua, Fang Sanya marah, mendesah. Jun Changqiao berkata, Tuan Realm Fang, apakah kamu tidak menyadarinya? Entah itu kamu atau Eternal Distance Domain, di mata anjing tua Sky Demon Emperor, kamu hanyalah bidak yang bisa dia datang dan pergi dengan lambaian tangannya. Petik 2. Anjing tua, mata Raja Jia menjadi gelap. Beraninya kamu mempermalukan kaisarku. Apakah kamu punya keberatan? Jun Changqiao bertanya dengan acuh tak acuh. Melihat betapa sombongnya dia, keempat naga langit divisi 8 sangat marah. Kembalilah dan beritahu Kaisar Iblis Langit. Pada saat ini, Fang Sanya angkat bicara, alam jarak abadiku tidak berpartisipasi dalam perang apapun. Jika kamu ingin meminjam pasukan, silakan pergi ke alam lain. Seseorang telah menyebut Kaisar Iblis Surgawi sebagai anjing tua, yang telah membuat mereka berempat sangat marah. Sekarang setelah mereka ditolak lagi,
Kemarahan di perut mereka bisa digambarkan sangat luar biasa. Fang Sanya, Raja Jia berkata dengan marah, apakah aku memberimu wajah? Kalau begitu, kakak, Raja Pisa berkata, kaisarku berkata bahwa tidak perlu membahas masalah peminjaman pasukan dengannya. Saya hampir lupa. Raja Jia menahan amarahnya dan mencibir, Tuan Alam Fang, apakah menurut Anda kami tidak dapat mengambilnya jika Anda tidak meminjamkannya kepada kami? Apa maksudmu? Fang Sanya mengerutkan kening. Sua. Raja Jia tanpa terburu-buru mengeluarkan lonceng kecil yang sangat indah, dan kemudian dengan lembut menggoyangnya sambil berkata, makhluk dari wilayah jarak abadi, perhatikan perintahku. Cepat datang dan temui aku. Ding dang, ding dang. Lonceng berbunyi, dan riak yang terlihat menyebar ke seluruh alam sampai menyentuh makhluk hidup di kota, menyebabkan mereka terbang tanpa ragu-ragu. Siu siu siu, siu siu siu. Di setiap kota, di setiap wilayah, para prajurit Eternal Distance Domain berkumpul dan berbaris rapi antara langit dan bumi. Mata mereka kosong dan tak bernyawa, dan mereka benar-benar telah menjadi mayat berjalan. Ini, Fang Sanya tercengang. Apakah kamu tidak mengerti? Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, obat yang kamu berikan kepada mereka dapat dikendalikan oleh kekuatan lain. Kekeke. Raja Jia meletakkan tangannya di pinggangnya dan tertawa aneh. Apakah menurutmu kaisarku membantumu membangun alam persatuan besar? Berhenti bermimpi. Petik 2. Retakan. Fang Sanya mengepalkan tinjunya, dan matanya merah. Meskipun dia ekstrim, dia tidak bodoh. Saat ini, dia sudah mengerti. Bantu aku, itu palsu. Tujuan sebenarnya adalah ketika Kaisar Iblis Langit membutuhkan umpan meriam, dia dapat mengambil semua makhluk hidup di wilayahnya kapan saja dan di mana saja. Mendesah. Jun Changqiao menghela nafas dan berkata, kamu tidak hanya membuat makhluk hidup bertindak bersamamu, tetapi kamu juga menjual diri dan jiwa mereka kepada iblis. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu adalah pendosa dari domain jarak abadi dan bahkan alam semesta atas. Aku hanya ingin membangun Great Unity Realm. Saya hanya ingin mereka aman dan bebas dari rasa khawatir. Fang Sanya meraung. Dia mengulangi mimpinya lagi, tapi sekarang sepertinya sangat menggelikan. Itu tidak penting. Jun Changqiao berkata, yang penting pertunjukannya sudah selesai. Itu benar. Pertunjukan kedamaian dan bebas dari rasa khawatir telah berakhir karena semua aktor dikendalikan oleh orang lain. Karena makhluk hidup dari Eternal Distance Domain berperan sebagai figuran, pertunjukan dapat dilanjutkan. Sekarang hanya Fang Sanya yang tersisa, itu menjadi pertunjukan satu orang yang tidak berarti. Anak, Raja Jia berkata dengan dingin, siapa kamu? Mengapa kamu banyak bicara? Jun Changqiao mengayunkan lengan bajunya, duduk di udara, menyilangkan kakinya, dan dengan bangga memperkenalkan dirinya, Patriark Sekte Sepanjang Masa, Jun Changqiao. Sekte Sepanjang Masa, 4 Naga Langit Divisi 8 tertawa menghina. Bocah ini terlihat sangat arogan, tetapi nama sektenya bahkan lebih arogan. Tunggu, Sekte Sepanjang Masa, Jun Changqiao. Dalam sekejap, Raja Jia dan yang lainnya dengan cepat berkumpul dan mengambil posisi menyerang. Mereka berseru serempak, jadi itu kamu. Terkejut. Petik 2, petik 2. Ekspresi Raja Jia dan yang lainnya menjadi serius. Mereka memang terkejut bertemu dengan orang yang paling dibenci Kaisar Iblis Langit di domain jarak abadi. Kakak Na, Raja Luluo berkata secara telepati, ambil kepala orang ini dan kita bisa melaporkan kembali. Jangan ceroboh. Raja Jia berkata dengan suara rendah. Karena anak ini bisa membunuh Dora King dan yang lainnya, kekuatannya pasti tidak kalah dengan kita. Semakin arogan mereka sebelumnya, semakin berhati-hati mereka sekarang. Mereka tidak punya pilihan. 4 dari 8 divisi naga langit telah mati di tangan Gou Sheng. Jika 4 sisanya tidak menganggapnya serius, mereka akan diberi halo pengurang kecerdasan. Kembalilah dan beritahu anjing tua Kaisar Setan Langit itu, kata Jun Changqiao acuh tak acuh, Sekte Sepanjang Masa telah menyukai domain jarak abadi. Jangan berani-berani menyentuhnya. Raja Jia berkata dengan dingin, kamu pikir kamu ini siapa? Pada saat ini, Jun Changqiao tiba-tiba membungkuk dan mengayunkan pedang suci Suanyuan. Si Jingxuan kembali ke bentuk roh artefaknya dan aura pedang yang kuat menyebar. Video diputar dalam gerakan lambat. Seseorang dapat dengan jelas melihat mata dingin Jun Changqiao dan setiap helai rambutnya berkibar tertiup angin. Seseorang juga dapat dengan jelas melihat keterkejutan di wajah Raja Jia saat dia menggerakkan tubuhnya dalam keadaan menyesal. Adegan kembali normal. Pedang tajam menyapu melewati ujung hidung. Raja Jia mengelak dengan indah, tetapi bahu Raja Mo Yun terpotong.
Darah menyembur keluar. Dia berdiri di sana dengan bingung dan meraung di dalam hatinya, "Kakak Na, jual aku." Selama periode waktu ini, meskipun tidak ada deskripsi tentang alam Jun Changqiao, tetapi setelah bertarung dengan banyak alam rahasia surga kelas atas, dia telah mengumpulkan banyak pengalaman, jadi ketika dia tiba-tiba menyerang, akan ada darah. Mereka yang bermain pedang memperhatikan tiga kata, cepat, kejam, dan akurat. Dalam aspek ini, Gou Sheng telah mencapai puncak, menyebabkan Jian Guixu terkesiap kagum. Petik 2,2. Raja Jia, yang mengelak, berkeringat dingin. Jika kecepatan reaksinya tidak cukup cepat, yang terluka pasti dia dan bukan Raja Mo Yun. Untungnya, pada saat yang sama, dia dan teman-temannya juga sangat menyadari bahwa Patriark Sekte sepanjang masa ini memang luar biasa. Pantas saja seseorang sekuat Raja Duola dibunuh olehnya sendirian. Ketika seorang ahli bergerak, orang akan tahu apakah itu nyata atau tidak. Pada saat ini, Raja Jia dan tiga lainnya pasti tidak berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melawan Jun Changqiao sendirian. Untungnya, kali ini mereka datang untuk meminjam pasukan, dan semua orang datang. Seperti kata pepatah, dua tinju bukanlah tandingan banyak tinju. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menghadapinya sendirian. Memikirkan hal ini, Raja Jia dan yang lainnya segera memiliki kepercayaan diri. "Maaf." Jun Changqiao mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah mereka, berkata dengan acuh tak acuh, "Aku baru saja mengatakan hal yang salah. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali dan memberitahu Kaisar Iblis Langit, karena kamu semua akan mati di sini hari ini." Mungkin karena dia telah menjatuhkan Star Spirit Realm, itu memberinya modal untuk menjadi sombong. Bual tak tahu malu. Raja Jia dan tiga mata lainnya dipenuhi dengan kemarahan. Dia telah mengikuti Kaisar Iblis Surgawi ke utara dan selatan, dan belum pernah bertemu dengan pria sombong seperti itu. "Anak nakal." Raja Pisa mencibir, dan berkata, "Kamu sepertinya belum menyadari situasimu." Situasi apa? Pada saat ini, tidak hanya mereka berempat, tetapi mereka juga mengendalikan kekuatan seluruh batas abadi. Selama mereka menggoyangkan bel dengan lembut, jutaan seniman bela diri yang berkumpul di udara akan berkerumun ke depan. Bahkan jika mereka menggunakan taktik gelombang manusia, mereka masih akan kelelahan sampai mati. "Maksudmu mayat-mayat berjalan yang dikendalikan oleh obat-obatan?" Jun Changqiao mengangkat bahu, dan berkata, "Maaf, mereka bukan apa-apa di mataku." "Potong omong kosong." Raja Jia berkata dengan dingin, "Mati." Mungkin mereka telah merencanakan ini sebelumnya. Mereka berempat meledak pada saat bersamaan, mengirimkan gelombang cahaya hitam pada saat bersamaan. 4 kekuatan dahsyat datang menerjang dengan momentum meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Jun Changqiao tampak sangat tenang dan bahkan tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Karena pedang pemecah kekosongan, pancaran pedang yang tajam dan tak tertandingi terbang dari belakang dan bertabrakan dengan gelombang energi pertama. Kedua kekuatan membatalkan satu sama lain dan berubah menjadi lampu mengalir yang memenuhi langit. Sword Return to Ruin perlahan mendarat di samping Jun Changqiao. 9 pedang Qi yang tampaknya nyata namun ilusi tajam tergantung di belakangnya seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Teknik transformasi 9 pedang. Itu adalah salah satu teknik pedang terkenal dari Ruins of Sword Sein. Sejak bergabung dengan aliansi Jun, banyak orang hanya mengingat seorang lelaki tua yang berusaha sekuat tenaga untuk memamerkan keterkejutannya, tetapi mereka telah melupakan identitas dan kekuatan aslinya. Desir. Pada saat yang sama, 5 lampu mengalir lainnya terbang. Mereka bekerja sama untuk menerobos gelombang energi kedua dan berdiri di depan Jun Changqiao seperti dewa 5 pintu. Ketika layar cahaya secara bertahap melemah, Lu Qianqian, Ye Xingchen, Xiao Ziji, Su Xiaomo, dan He Wudi muncul. Kaisar Malam memahami arti reinkarnasi dan menerobos ke alam rahasia surgawi. Dia nyaris tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan lawan kelas atas. He Wudi bahkan lebih. Meskipun dia masih berada di level setengah langkah, kontrol dan pemanfaatan kekuatan musik abadi adalah yang terbaik di sekte sepanjang masa. Dia bisa menebus perbedaan tingkat kultivasi. Xiao Ziji dan Su Xiaomo berada dalam situasi yang canggung. Keduanya belum mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan pemahaman mereka tentang musik abadi tidak sebaik murid terakhir. Saat menghadapi para ahli rilem rahasia surgawi kelas atas, mereka hanya bisa dipukuli. Itu bukan masalah besar. Kali ini, mereka datang dengan sesama murid mereka. Salah satunya berada di posisi jungler, sedangkan yang lainnya berada di posisi support. Output kerusakan diserahkan ke beberapa posisi C. Ada juga Lu Qianqian. Murid ini tidak hanya memasuki Divine Secret Realm,
Tetapi dia juga telah menandatangani kontrak dengan jenderal peringkat SSS. Kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Ye Xingchen dan He Wudi. Bisa dikatakan demikian. Mereka saat ini adalah tim 5 orang terkuat di sekte sepanjang masa. Jika mereka dibagi, He Wudi akan menjadi top laner, Su Xiaomo akan menjadi jungler, Lu Qianqian akan menjadi mid laner, dan Ye Xingchen serta Xiao Ziji akan menjadi bottom laner. Jika mereka berpartisipasi dalam turnamen seri S di Shanghai tahun ini, mereka pasti akan menghancurkan semua tim lain dan memenangkan kejuaraan ketiga untuk China. Weng, weng, tiba-tiba, ruang di depan mereka terdistorsi dan lapisan penghalang terjalin. Boom, gelombang energi ketiga menghantamnya. Meskipun mencoba untuk menembus penghalang, itu tidak berhasil sampai menghabiskan seluruh energinya. Itu hanya bisa berubah menjadi ketiadaan. Orang-orang di depan Jun Changqiao adalah eselon atas dari sekte sepanjang masa. Mereka adalah kepala tetua Gu Zhaoxi, tetua puncak Ryu Sinan, Gong Sun Hou, dan Bai Li Qianchou, dua wali, raksasa hitam dan putih, dan tetua eksekutif veteran Jiang Ya, Ding Xingwang, dan Gong Sun Hao. Ranahnya meledak, dan auranya mengguncang langit. Dalam hal kekuatan keseluruhan, selain Jun Changqiao, tidak ada seorang pun di sekte sepanjang masa yang dapat bersaing dengan naga langit divisi 8 sendirian. Namun, ketika mereka berkumpul bersama, mereka mungkin tidak kalah. Siapa yang takut pada siapa dalam pertarungan kelompok? Jun Changqiao ingin memanggil Elite Night King Alliance untuk menghadapi gelombang energi keempat, tetapi dia melihat Fang Sanya di depannya. Dia mendorong telapak tangannya dan memecahkan gelombang cahaya hitam. Raja Jia berkata dengan dingin, Tuan Rilem Fang, apakah Anda memberontak melawan kaisar kami? Kamu tidak berhak memerintah orang-orangku, kata Fang Sanya dengan tatapan dingin. Niat awalnya adalah membiarkan makhluk hidup menjauh dari perang dan menjalani kehidupan yang damai, meski tindakannya terlalu ekstrim. Apakah itu buruk? Tidak terlalu. Seperti yang dikatakan Jun Changqiao, dia telah memulai jalan yang jahat. Jika dia mau kembali, dia masih bisa ditebus. Raja Jia mencibir. Saat kamu memberikan jiwamu kepada kaisar kami, makhluk hidup dari Eternal Distance Domain bukan lagi milikmu. Petik 2, Wajah Fang Sanya berubah ganas. Pada saat ini, tidak diketahui apakah dia telah mendapatkan kembali rasionalitasnya atau keluar dari pikirannya yang ekstrim. Tetapi satu hal yang pasti, dia menyesal telah menjual jiwanya kepada Kaisar Iblis Surgawi. Jun Patriark. Fang Sanya menundukkan kepalanya. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan. Aku pernah kecewa dan kehilangan arah. Aku baru menemukan jawaban saat bertemu denganmu. Senyum muncul di wajah Jian Guixu. Pemuda masa lalu akhirnya terbangun. Mengembalikan lebih berharga daripada emas, kata Jun Changqiao. Sistem berpikir sejenak dan meraung, ini jelas anak yang hilang yang kembali. Itu sama pantatku. Saat keduanya memamerkan kasih sayang harian mereka, Fang Sanya perlahan mengangkat kepalanya dan perlahan merentangkan tangannya. Jejak kepahitan muncul di sudut mulutnya. Menjual jiwaku kepada iblis, tidak ada jalan untuk kembali. Jun Changqiao mengerutkan kening. Orang ini, Jun Patriark. Sage pedang senior, makhluk hidup dari domain jarak abadi ada di tanganmu mulai sekarang. Begitu dia mengatakan ini, Jian Guixu punya firasat buruk. Dia akan membujuknya ketika dia mendengar raungan tragis Fang Sanya. Domain persatuan besar itu abadi dan abadi. Suara mendesing. Dia menghilang ke udara tipis. Wosh. 4 naga langit divisi 8 yang berdiri di hadapannya juga menghilang. Boom. Kemudian, raungan memekakkan telinga tiba-tiba datang dari luar domain jarak abadi. Sistem ruang internal terkena dampak dan segera tersapu badai. Petik 2, Jun Changqiao berdiri di udara. Rasa spiritualnya terintegrasi ke dalam alam semesta. Dia melihat awan jamur besar yang disebabkan oleh ledakan besar di kejauhan. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, apakah dia bodoh? Pada hari ini, penguasa domain jarak abadi, Fang Sanya, menggunakan sihir buatannya sendiri untuk mengintegrasikan Kaisar Iblis Surgawi dan Naga Langit 8 divisi lainnya ke dalam domain persatuan besar dan memindahkan mereka ke alam semesta yang luas. Kemudian, dia meledakkan jiwa dan tubuhnya sendiri untuk menebusnya. Saya pernah jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Saya ingin berjuang, tetapi saya tidak bisa membebaskan diri. Aku seperti kamu, seperti dia, seperti rumput liar dan bunga liar. Saya putus asa dan rindu.